Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sama Fitri Nugroho. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari analisis penerapan T2 Hoteling untuk mengetahui perbedaan indeks, maaf, untuk mengetahui perbedaan indeks pembangunan mahasiswa atau IPM dan rata-rata lama sekolah pada laki-laki dan perempuan. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan perihal analisis multivariat. Analisis multivariat merupakan metode pengolahan data yang digunakan untuk data yang memiliki variabel dependen lebih dari satu. Salah satu uji dalam analisis multivariat adalah uji T2 Hoteling. Uji T2 Hoteling dapat digunakan untuk melihat perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang masing-masing kelompoknya memiliki lebih dari satu variabel, di mana variabel-variabel yang ada dalam kelompok di mana variabel-variabel yang ada antar kelompok itu sama. T2 Uji T2 Hoteling merupakan pengembangan dari uji T. Pada uji T2 Hoteling, pengujian dilakukan secara serempak sehingga dapat mempercepat pengujian. Uji T2 Hoteling ini memiliki beberapa asumsi yang perlu dipenuhi sebelum pengujiannya, yaitu asumsi normalitas dan asumsi homogenitas. Pada asumsi normalitas sendiri, kita bisa menggunakan Shapiro-Wilk untuk sampel kecil, atau bisa juga menggunakan Kolmogorov-Smirnov atau Lilliefors untuk sampel besar. Data dapat dikatakan normal ketika data memiliki karakteristik yang hampir sama antar sampel. Selain itu, data dapat dikatakan homogen ketika rata-rata dan ragam dari antar kelompok itu sama. Lalu ini data yang saya gunakan. Data yang saya gunakan ini merupakan data sekunder yang saya peroleh dari website resmi BPS. Pada analisis ini saya mengintegrasi dua data, yaitu data indeks pembangunan indeks pembangunan manusia atau IPM berdasarkan jenis kelamin, serta data rata-rata lama sekolah atau RLS. Nah, di sini saya hanya mengambil 6 provinsi saja yang berada di Pulau Jawa untuk perwakilan sampelnya. Lalu dari sini, ini analisis yang saya gunakan di app. Jadi pertama-tama kita akan memasukkan data dari Excel ke R. Lalu di sini saya membuat str data. Ini berfungsi untuk melihat variabel apa saja yang ada di dalam data saya. Lalu saya akan menggabungkan data dari dan membentuknya sebagai matriks, yaitu data laki-laki sebagai menjadi dua kelompok, yaitu data laki-laki dan data perempuan. Dan di sini saya membuat data laki-laki dengan sintaks seperti ini dan kelompok perempuan dengan sintaks seperti ini. Lalu saya akan menggabungkan keduanya menjadi matriks juga menggunakan R bind laki-laki, perempuan. Nah, di sini saya ingin melihat kedua data saya. Saya ingin melihat matriks gabungan dengan menggunakan head gabung, karena saya ingin melihat hanya atasnya saja, bukan keseluruhan. Tapi sebenarnya di sini sama saja, karena data saya cuma 6 dan head itu menampilkan hanya 6, jadi sebenarnya sama saja. Lalu di sini saya membuat vektor ZZ yang bernama ZZ. Ini sebenarnya ini 1 dan 2 ini bisa diganti A atau B atau yang lainnya. Ini hanya sebagai penanda bahwa 1 itu adalah laki-laki dan 2 itu adalah perempuan. Sebelum melakukan uji T2 Hoteling, di sini saya melakukan uji asumsi normalitas, di mana H0 dari uji asumsi normalitas adalah dia berdistribusi normal dan hipotesis
H1-nya atau hipotesis alternatifnya data tidak berdistribusi normal. Di sini saya menggunakan uji Shapiro-Wilk karena data saya hanya 6 dan Shapiro-Wilk itu cocok untuk data yang sedikit. Nah, untuk melakukan uji asumsi normalitas menggunakan Shapiro-Wilk, di sini saya menggunakan M-Shapiro test di library MVNorm test. Nah, ini berbeda dengan uji normalitas biasa karena ini merupakan karena data yang saya gunakan adalah data multivariat, sehingga diperlukan juga analisis multivariat dengan ya seperti ini. Lalu ketika sudah melakukan uji normalitas, saya melakukan uji homogenitas. Di sini saya menggunakan uji homogenitas dengan box M dan dengan membandingkan matriks kovarian antar dua populasi. H0-nya sama, H0-nya berbunyi data bersifat homogen dan hipotesis alternatifnya data bersifat heterogen. Nah, di sini untuk box M, saya menggunakan library MVTest, lalu ini box M gabung ZZ nanti keluar hasilnya, atau bisa juga seperti ini. Lalu untuk uji homogenitas dengan membandingkan dua matriks kovarian antar dua populasi itu menggunakan library ASBIO dengan fungsi callback gabung ZZ. Ini hasilnya sama, data sama-sama bersifat homogen. Jadi oke, untuk pembahasannya nanti saya lanjutkan. Ini saya lanjutkan dulu sintaksnya. Ini setelah uji normalitas dan uji homogenitas, lalu bisa kita lanjutkan dengan uji T2 hoteling. Uji T2 hotelingnya saya menggunakan library DeskTools dengan fungsi hoteling T2 test. Gabung ZZ. Lalu ini merupakan hasil dari output sintaks tadi, di mana di sini bisa dilihat bahwa p-value dari uji normalitas pada kelompok laki-laki itu sebesar 0,3031, di mana dia lebih besar dari alfa 0,05, sehingga kita bisa terima H0 dan dapat disimpulkan bahwa data kelompok laki-laki berdistribusi normal. Begitu juga pada kelompok perempuan, di sini p-value-nya kita dapat 0,4849. Nah, dia lebih dari 0,05 atau alfa, maka kita terima H0 dan dapat disimpulkan bahwa data kelompok perempuan berdistribusi normal. Lalu kita lanjutkan uji asumsi homogenitas. Di sini saya menggunakan box M dan perbandingan dan kesamaan matriks kovarian antar dua populasi. Di H0 dan H alternatifnya sama. H0-nya berbunyi data kelompok bersifat homogen dan sebaliknya. Nah, di sini pada box M saya mendapatkan p-value 0,645, di mana dia lebih besar dari alfa 0,05, maka kita bisa terima H0 dan dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen. Ini menggunakan kesamaan matriks kovarian dengan fungsi callback. Ini kita bisa dapatkan P-nya sebesar 0,786, di mana dia lebih dari alfa 0,05, maka kita bisa terima H0 dan dapat disimpulkan bahwa data bersifat homogen. Karena asumsi normalitas dan asumsi homogenitasnya terpenuhi, maka kita bisa lanjutkan ke uji T2 hoteling dengan hipotesis 0 vektor mu x sama dengan vektor mu y, dan hipotesis alternatifnya vektor mu x tidak sama dengan vektor mu y. Dimana di sini kita dapatkan p-value-nya sebesar 0,004657 dan itu lebih kecil daripada nilai alfa 0,05, maka kita putuskan untuk
tolak H0, di mana dapat kita simpulkan bahwa faktor rata-rata dari kelompok laki-laki dan kelompok perempuan berbeda. Dengan kata lain, IPM dan RLS pada laki-laki berbeda dengan IPM dan RLS pada perempuan. Yang berikut kesimpulannya, asumsi normalitasnya terpenuhi, maka bisa dikatakan bahwa sampel memiliki ciri yang hampir sama. Lalu asumsi homogenitasnya juga terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa varian dan kovarian dari kedua dataset sama. Atau ini bisa kita bilang dari kedua kelompok itu sama. Lalu T2 hotelingnya itu dapat kita simpulkan bahwa indeks pembangunan manusia atau IPM dan rata-rata lama sekolah RLS pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.